il faut lui, il est en pleine crise là. Il attend plus dans la mer, il peut rien bouger, il peut rien faire. Je suis là pour ça. Je crois qu'on a un problème là. 12 km/h, c'est bien. Film berjudul Intouchable merupakan film bergenre drama komedi Prancis yang rilis pada tahun 2011. Film ini terinspirasi dari kisah nyata dan mengisahkan tentang persahabatan yang tidak terduga antara dua orang yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Langsung saja ya, film dimulai dengan diperlihatkan sebuah sesi wawancara di mana pemilik rumah yang bernama Philip sedang membutuhkan pelayan untuk melayaninya setiap waktu. Philip ini merupakan pria yang sangat kaya raya, tapi mengalami kelumpuhan dari leher hingga ujung kaki. Beberapa kandidat pun diwawancarai oleh Philip beserta asisten pribadinya yang bernama Magali. Namun kesemuanya itu tidak cocok di mata Philip. Hingga terdapat salah satu peserta yang bernama Dries mengikuti wawancara tersebut. Namun Dries ini hanya mengikuti wawancara kerja agar mendapatkan tanda tangan dari Philip untuk pencairan BLT. Dries ini menarik perhatian Philip dan memintanya untuk mengambil surat yang akan ia tanda tangani keesokan harinya. Dan Dries pun mengiyakan lalu meninggalkan Philip. Dries pun pulang ke rumah mencari ibunya, namun ibunya belum pulang bekerja. Setelah ibunya Dries pulang, Dries malah diusir karena ibunya sangat kecewa dengan Dries yang tidak pulang selama berbulan-bulan. Dries pun pergi meninggalkan ibunya. Singkat waktu, keesokan paginya, Dries pergi ke rumah Philip untuk mengambil surat yang ditandatangani oleh Philip. Dries pun dipersilakan masuk. Ternyata Philip menerima Dries sebagai pelayan pribadinya. Dries pun menolaknya karena Dries ini tidak berniat untuk mendapatkan kerja itu. Philip juga meminta Dries untuk berpikir kembali dan mengikuti training selama 1 bulan. Sebelumnya Dries juga telah diajak room tour oleh Yvonne, salah satu asisten pribadinya Philip. Karena Dries melihat semua fasilitas yang diberikan olehnya, tanpa berpikir panjang ia pun menerima pekerjaan itu. Dries selalu diberitahu step demi step dalam merawat dan melayani Philip. Di suatu waktu, pada saat Dries merawat Philip, tidak sengaja Dries menumpahkan air panas pada kaki Philip. Namun, Philip tidak memberikan reaksi sedikit pun. Hal itu membuat Dries penasaran dan terus menyiramnya. Tidak hanya itu saja, kekonyolan yang dilakukan oleh Dries terhadap Philip, karena masih banyak hal konyol yang dilakukan Dries terhadap Philip. Hal itulah yang membuat Philip menyukai Dries. Di lain waktu, walkie-talkie Dries berbunyi, di mana Philip sedang membutuhkannya. Namun, Dries tidak mendengarkan walkie-talkie tersebut. Dries sedang asik berendam dengan menggunakan headset. Hingga Yvonne mengetuk kamar dan berteriak jika saat itu telah jam 9 dan Dries belum berada di dekat Philip. Namun, Dries tetap melanjutkan keasikannya dan meminta Yvonne untuk menyiapkan sarapan paginya. Saat Yvonne akan mengambil walkie-talkie-nya, ia tidak sengaja melihat barang yang dibawa Dries di dalam tasnya. Terlihat sebuah pisau lipat, pemukul, dan lain sebagainya. Setelah itu, Dries dan Philip pun pergi keluar. Namun, Dries tidak ingin menggunakan mobil van biasanya yang digunakan Philip pada saat berpergian. Dries memilih mobil sport yang ada di samping mobil van tersebut. Dries lalu menghidupkan mobil tersebut. Ia pun sangat senang, begitu juga dengan Philip, sang majikannya. Philip ini ternyata mengajak Dries keluar untuk melihat sebuah lukisan. Hingga Dries merasa sangat bosan karena Philip telah 4 jam lebih hanya memandang satu lukisan itu. Selanjutnya Dries mengantar Philip di sebuah resto. Philip bertemu dengan saudaranya. Terlihat saudaranya sangat khawatir dengan Philip yang memilih Dries sebagai pelayan pribadinya. Saudara Philip ini mendapatkan laporan dari Yvonne dan juga beberapa intel yang mengatakan Dries ini merupakan mantan napi yang merampok toko perhiasan. Namun, Philip tetap pada pendiriannya dengan memilih Dries sebagai pelayannya. Suatu malam terlihat Magali tengah menulis apa yang dikatakan Philip. Di sisi lain, Yvonne marah karena Dries tidak mengecilkan volume walkie-talkie-nya. Karena Philip dan Magali sedang menulis surat yang sangat private bagi Philip. Dari Yvonne inilah Dries mengetahui jika Philip ini saling berkirim surat dengan perempuan yang bernama Eleanor.
Di suatu malam, pada saat Dries tengah tertidur pulas, walkie-talkie-nya berbunyi. Dries pun mendatangi Philip yang ternyata sedang kejang. Dries pun mengompres seluruh kepala Philip. Sesaat kemudian, Dries pun mengajak Philip mencari udara segar di luar rumah. Namun, tiba-tiba saja, Philip kembali kejang. Dries selalu membagikan tengwe pada Philip. Hal itu membuat Philip kembali menjadi tenang. Singkat cerita, Philip dan Dries berada di sebuah kafe. Philip bercerita tentang apa yang dialaminya, termasuk istrinya dahulu yang sudah meninggal. Istrinya sempat keguguran hingga 5 kali, kemudian mereka sepakat untuk mengadopsi anak perempuan. Hingga ketika Philip mengalami insiden dari para layang yang membuatnya seperti saat ini. Di tengah obrolan mereka, lalu Philip pun mengatakan jika hari tersebut tepat Dries 1 bulan melakukan training. Dan itu artinya Dries diterima bekerja dengan Philip. Dries pun sangat bahagia, begitu juga dengan Philip. Di suatu hari terlihat Magali dan Philip sedang menulis surat. Namun kali ini Dries berada di sampingnya. Beberapa saat kemudian, Dries melakukan panggilan telepon dengan Eleanor dan memberikan telepon itu pada Philip. Pada awalnya Philip sangat gugup, namun tidak lama kemudian Philip pun terbiasa dengan obrolannya pada Eleanor. Dan kini Philip pun sering bertelepon dengan Eleanor dimanapun berada. Di suatu hari saat Dries mengajak Philip untuk bersenang-senang, mereka mendapatkan telepon dari Yvonne agar tidak terlambat tiba di rumah karena hari itu adalah ulang tahun Philip. Dan Yvonne telah mempersiapkan dan juga mengundang keluarga Philip semuanya. Singkat waktu, Philip pun telah berada di tengah-tengah perayaan ulang tahunnya. Para tamu undangan juga sangat menikmati acara tersebut. Di sisi lain, Dries mencari anak Philip bernama Elisa yang tidak terlihat. Dries mencarinya. Ternyata Elisa sedang menangis dan meringkuk di kamar karena patah hati dengan pacarnya yang bernama Bastien. Lalu Elisa pun menawarkan bayaran pada Dries agar menghajar pacarnya yang bernama Sebastian. Dries pun setuju. Di sisi lain terlihat Philip tengah menawarkan lukisan Dries yang pernah ia buat beberapa hari yang lalu. Dengan sedikit berat hati dan takut lukisan itu menjadi sangat mahal, saudaranya itu menawar 11.000 euro. Dan lukisan yang dibuat Philip itu laku dengan harga 11.000 euro. Saat Dries mengetahui hal itu sangat senang sekali dan sedikit sombong tentunya. Lalu di lain hari terlihat Dries yang tengah melancarkan pekerjaan yang diberikan oleh Elisa, anak Philip. Ia mengancam Bastien untuk meminta maaf pada Elisa dan setiap pagi harus membawa kue croissant. Di sisi lain terlihat Philip dan Yvonne tengah berada di resto, di mana Philip akan bertemu dengan Eleanor. Namun, setelah 4 jam berlalu, Philip pun mengajak Yvonne untuk pulang, dan kencannya dengan Eleanor batal begitu saja. Di suatu malam, pada saat Dries dan Philip telah tiba di rumah sehabis bersenang-senang, Yvonne mengatakan pada Dries jika ada yang mencarinya. Dries pun menghampiri tamu tersebut, yang ternyata itu adalah Adama, adiknya sendiri. Kemudian terdengar Dries sedang berbincang dengan seorang adiknya yang bernama Nina tentang Adama yang terlibat perkelahian. Namun Dries mengatakan jangan memberitahu pada ibunya. Terlihat juga Philip yang mendengar percakapan itu. Kemudian setelah Philip memancing untuk bercerita, akhirnya Dries mengatakan jika Adama bukan adik kandungnya. Singkat cerita, Philip pun mengatakan jika Dries tidak usah lagi melanjutkan pekerjaannya merawat dan melayaninya, karena Dries tidak sempat menjaga adik-adiknya tersebut. Keesokan harinya terlihat Dries yang telah berkemas. Saat ia akan keluar rumah, terlihat beberapa kandidat akan melakukan wawancara pada Philip. Mereka akan menggantikan Dries. Lalu Dries dan Adama pergi meninggalkan rumah Philip. Dan Philip melihat kepergiannya dari balik jendela. Di kemudian hari, Dries yang tidak lagi merawat Philip pun melamar menjadi sopir pengantar paket. Dan Philip pun dengan pelayan barunya, namun ia tidak begitu menyukainya. Terlihat juga setelah Dries pergi, Philip beberapa kali berganti pelayan perawat pribadinya.
Singkat cerita, saat Dries tengah bekerja mendapatkan telepon dari Yvonne, di mana kondisi Philip memburuk dan tidak membaik. Dries pun mengunjunginya, lalu mengajak Philip untuk keluar mengendarai mobil dengan kencang dan ugal-ugalan, hingga polisi memberhentikan mereka. Namun bukan Dries namanya. Dries pun berakting marah pada polisi jika ia mengemudi dengan kencang karena membawa orang lumpuh yang sedang kejang. Polisi pun mengeceknya dan akhirnya polisi itu percaya. Kemudian Dries dan Philip malah mendapatkan pengawalan dari polisi menuju IGD. Sesampai di IGD, Dries pun tertawa. Begitu juga dengan Philip, terlihat sangat bahagia. Lalu keesokan paginya terlihat Dries sedang merawat membersihkan wajah Philip, mencukur brewoknya, memandikannya. Lalu Dries membawa Philip ke sebuah resto. Dries pun meninggalkan Philip sendirian. Tidak lama kemudian, terlihat perempuan menghampiri Philip. Ternyata perempuan itu adalah Eleanor yang telah dihubungi Dries untuk berkencan dengan Philip. Philip pun sangat terkejut dan memandang Dries yang berlalu pergi. Dan mereka pun berkencan. Kemudian, alur cerita film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you!